Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita. Saya Dr. Elizabeth yang bekerja di Puskesmas Puput di bawah naungan Dinas Kesehatan Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Hari ini saya akan menginfokan kepada teman-teman semuanya mengenai vaksin COVID-19, di mana pokok bahasan kita yang terpenting adalah kenapa kita harus divaksin dan bagaimana reaksi tubuh kita terhadap vaksin COVID-19. Di mana COVID-19 adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-19, yang mana pertama kali dideteksi di Wuhan pada Desember 2019 dan mendunia, sehingga WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada Maret 2020. Vaksin COVID ini merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam pengendalian COVID-19. Vaksin COVID-19 ini merupakan virus yang diinaktif, dalam kata lain dimatikan dan dimasukkan ke dalam tubuh untuk melatih sistem imun untuk melawan virus tadi. Sehingga jika virus masuk tubuh kita sudah punya perlindungan. Kenapa sih kita perlu divaksin? Vaksin ini ditujukan untuk melindungi masyarakat rentan seperti lansia, orang imunitas rendah, orang berkebutuhan khusus yang tidak bisa divaksin. Vaksin ini tujuannya untuk memutuskan mata rantai virus COVID-19 ini. Jadi, ketika kita divaksin dan punya perlindungan, lalu bertemu dengan orang yang positif COVID, kita sudah punya perlindungan. Jadi, resiko penularan ke orang lain yang bertemu dengan kita cenderung rendah, bahkan tidak menularkan, sehingga tercipta kekebalan kelompok di mana kita turut serta melindungi masyarakat atau keluarga yang tidak bisa divaksin, serta mencegah kesakitan dan kematian keluarga atau orang sekitar kita yang rentan akibat COVID-19. Vaksin COVID-19 ini aman, sudah teruji klinis dan halal. Sebelum divaksin, teman-teman akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas medis dan sesudah penyuntikan diawasi 30 menit untuk melihat reaksi dari vaksin ini, sehingga sangat aman. Selama pelaksanaannya sendiri, belum ada data yang menyatakan vaksin ini membahayakan. Nah, lalu berikut ada beberapa reaksi vaksin yang harus diketahui, mulai dari lokal, seperti nyeri, bengkak, merah. Ini bisa dilakukan kompres saja dengan air dingin pada tubuh, ya, pada reaksi yang terjadi bengkak, merah, atau nyeri tersebut. Kalau tidak, bisa juga menggunakan obat anti nyeri. Nah, kemudian reaksi seluruh tubuh seperti demam, pusing, nyeri otot, BAB cair, dan lemas. Ini cukup konsumsi air hangat yang banyak, makan bergizi, istirahat yang cukup. Apabila gejala berlanjut, dapat menghubungi nomor yang ada di kartu vaksin. Adapun reaksi lain seperti alergi, pingsan, anafilaktik seperti kejang, merah seluruh tubuh, dan penurunan kesadaran. Hal ini jarang terjadi, apalagi terjadi lebih dari 30 menit setelah divaksin. Jadi, harus disiplin menunggu 30 menit. Apabila di rumah terdapat gejala yang lain dan dirasa mengganggu, segera lapor ke nomor telepon yang ada di kartu vaksin atau dapat segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri. Berikut adalah tahapan vaksin COVID-19. Saat ini kita berada di tahapan lansia dan masyarakat umum. Namun sayangnya banyak yang tidak mau divaksin. Hal ini sangat mempengaruhi pengendalian COVID-19. Berikut adalah alur pelayanan vaksin. 1. Pendaftaran untuk verifikasi data. 2. Screening. Nanti saudara atau saudari diperiksa terlebih dahulu layak atau tidak disuntikan vaksin. Jika layak, lanjut ke meja 3 untuk penyuntikan. Lalu ke meja 4 untuk diobservasi selama 30 menit. Siapa saja yang boleh divaksin? Mungkin teman-teman ragu, takut apabila terdapat penyakit penyerta yang tidak diketahui. Tapi di sini, seperti dijelaskan di alur, akan diperiksa terlebih dahulu layak atau tidak untuk divaksin. Misal,
ada keterangan penyakit jantung, ginjal kronis dalam pasien dalam pengobatan kanker. Keadaan ini tidak layak untuk divaksin. Tapi ibu menyusui, usia lebih dari 18 tahun, penyintas atau sembuh dari COVID lebih dari 3 bulan, penyintas kanker, dan diabetes yang stabil tanpa komplikasi akut, lansia wajib divaksin. Bagi lansia terdapat skor berikut. Nah, apabila jawabannya lebih daripada 3 ya, tidak akan diberikan vaksin ini. Dan ini akan diperiksa secara ketat oleh petugas ahli. Jadi, apabila lansia datang, nanti akan diperiksa terlebih dahulu. Jadi, jangan takut untuk datang vaksin dan akan diperiksa terlebih dahulu untuk layak atau tidak. Pengendalian COVID ini tidak hanya dengan vaksin. Vaksin tidak 100% melindungi kita terhadap COVID-19. Ini salah satu bentuk pengendalian terhadap virus ini. Jadi, apabila orang yang divaksin terkena atau positif COVID-19, gejala yang muncul 3 kali lebih ringan daripada orang yang tidak divaksin, sehingga mengurangi gejala berat dari virus itu sendiri. Seperti ibaratnya kita memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Bukan berarti tidak akan kecelakaan, tetapi jika protokol berkendara kita gunakan, bahaya serius lebih minimal terjadi. Dan kita harus tetap berhati-hati. Untuk dapat terlindungi 100%, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga daya tahan tubuh kita, seperti makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Olahraga, dan kelola stres. Jika mempunyai penyakit bawaan atau komorbid, kelola komorbid tersebut. Mandi setelah berpergian dan rajin desinfeksi. Nah, teman-teman, ayo semuanya kita vaksin agar kita terhindar dan terlindungi dari virus ini. Terima kasih atas pengertiannya. Ayo ajak saudara, keluarga, ataupun nenek, kakek yang ada di rumah ataupun tetangga untuk segera divaksin.